Sesalkan pernyataan Menke, PGRI, guru bukan beban negara, tapi pengabdi dan pencetak generasi penerus bangsa. Gaji guru dan dosen harus keuangan negara, nggak ada partisipasi masyarakat. Lah, kok gitu? Tapi bukannya udah lewat pajak dan sekolah swasta. Sekolah swasta tuh banyak yang partisipasi masyarakat. Apalagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta tuh, kalau semuanya dari pemerintah, mending gak usah ada PTN atau sekolah negeri. Nggak nutup. Kalau gini ceritanya, gimana Indonesia mau jadi banyak orang pinter? Sedangkan lu bisa cari tahu tingkat pendidikan masyarakat Indonesia tuh paling banyak di mana sih? Perguruan tinggi aja nggak sebanyak itu. Tapi giliran ngambil pendidikan tinggi yang tinggi banget, dibilangnya mau jadi dosen lu. Terus dibilang sendiri sama pemerintahnya kalau gaji dosen, sudahlah. Terus kalau kayak gitu siapa yang mau ngambil S2, S3? Siapa yang mau jadi dosen? Anak S1? Nggak ngerti lagi lah, terserah deh. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Sekelas Menteri Keuangan bilang, emang kalau gaji guru sama gaji dosen yang kecil di Indonesia ini semuanya harus ditanggung negara ya? Emang nggak ada partisipasi masyarakat? Bu, berarti secara nggak langsung Ibu bilang, kalau misalkan ngegaji guru dan dosen selama ini, itu beban bagi negara dong. Mbak dihitung, yang jadi beban negara itu ngegaji para guru-guru atau dosen-dosen yang langsung bermanfaat ke masyarakat, atau fasilitas, tunjangan, gaji yang terlalu besar bagi pejabat yang kerjanya dirasa tidak nyata sama masyarakat. Seharusnya sebagai Kementerian Keuangan yang jago berhitung-hitung, yang dipangkas itu fasilitas dan tunjangan pejabat yang banyak nggak kepake. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah ngejabat, Ibu boleh cek deh, sudah banyak uangnya miliaran bahkan triliunan, Bu. Yang dipotong itu fasilitas orang-orang yang begitu. Masa iya sekelas menteri ngomong kayak gini, Bu? Kita masyarakat yang bodoh aja bisa berpikir secara logika, kayak ada yang aneh nggak sih gitu loh. Sekarang gue balik tanya deh ke kalian yang membiayai negara ini ya. Menurut kalian yang jadi beban negara itu apa? Karena ngebayar guru, atau gara-gara uang kita dipakai buat ngasih tunjangan, fasilitas, dan buat ngehidupin para pejabat yang duitnya udah banyak? Media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Guys, tau nggak? Kalau ada kalimat nyeleneh kayak guru adalah beban negara, itu dalam bahasa Jepangnya gimana ya? Nah, kalau diterjemahin jadinya sensei wa kuni no futan desu. Sensei wa kuni no futan desu. Sensei, guru, kuni, negara, futan, beban, desnya adalah. Tidak hanya guru adalah beban negara. Saya selaku pribadi khawatir ya Bapak Ibu, 10 tahun ke depan kalau ada anak-anak kita yang lulus sarjana terus ingin menjadi guru atau dosen, mungkin orang tuanya akan bilang, tidak usah nak, secara tidak akan sejahtera kalian gitu. Ya itu yang kita khawatirkan. Nanti kalau semakin lama tidak ada yang mau yang menjadi guru, terus anak-anak ini belajarnya diajari oleh siapa? Apakah harus didatangkan dari mana gitu? Kan tidak mungkin ya. Jadi kami juga menyoroti bahwa saat ini banyak guru honorer dan tenaga pendidikan yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak, baik dalam status kerja, upah, maupun perlakuan dari instansi. Kunci kemajuan suatu negara itu pendidikan. Pendidikan. Ya. Soalnya kan kalau mau bikin SDM yang bagus, SDM yang bagus, kayak misalnya kita lihat China gitu kan, mereka bisa kontribusi, bisa bikin mobil listrik, bisa bikin teknologi gitu-gitu kan, dari pendidikan ya. Dan pendidikan harus diperbaiki kan kalau mau maju. Satu deh yang beda antara pendidikan Indonesia dan Jepang yang lu lihat kayak kontras banget. Kualitas gurunya beda. Bukan berarti di Indonesia nggak ada guru yang bagus ya. Cuma jumlahnya. Mungkin nggak ada yang menjadi guru, Bang. Kita ke ITB, UI, siapa yang menjadi guru? Nggak ada mungkin ya. Iya kan? Karena apa? Karena di Indonesia pekerjaan sebagai guru tuh dipandang rendah mungkin. Dan juga belum sejahtera. Gua kuliah top-top gini, masa gua jadi guru? Itu kan pandangan banyak orang. Sedangkan pas gua di Jepang, di Waseda,
banyak banget teman-teman gue yang ngambil sertifikasi jadi guru. Gak bisa dibungkiri kalau di Indonesia ini kan ada tagline kan, pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Jadinya orang sangat meremehkan pekerjaan jadi guru. Gak semua orang mau jadi guru kan. Dan gimana cara kita bikin orang menjadi guru ya harus ada insentifnya dong. Harus bikin sejahtera, bikin pekerjaan guru tuh kayak, wah ini menjanjikan nih, gue pingin nih jadi guru. Kalau misalnya guru masih mikir besok makan apa, ya gimana mau fokus ngajar bro. Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Ketika seorang menteri bertanya, apakah gaji guru dan dosen harus selalu dari uang negara? Lalu apakah tunjangan dan fasilitas pejabat tak pernah dari uang yang sama? Bukankah pena di tangan pendidik lebih tajam membentuk masa depan daripada kursi empuk yang hanya menunggu jabatan? Jika pendidikan tidak menjadi prioritas, maka impian Indonesia Emas 2045 hanyalah ilusi yang sampah. Mungkin guru dan dosen dianggap menjadi beban, tapi beban inilah yang mengangkat bangsa dari gelap menuju terang. Astagfirullah, guru dianggap beban negara. Come on, that's all off. Gaji guru memang termasuk dalam pengeluaran negara, tapi seharusnya itu bukan sebuah beban, karena itu adalah investment. Bayangin, tanpa guru, Sri Mulyani bisa jadi apa? Sri Mulyani sekarang bisa jadi menteri, bisa baca, bisa nulis, bisa membuat dokumen. Itu juga karena peranan penting dari seorang guru. Kalau fondasi negara aja bisa dicap sebagai beban, gimana mau maju negara ini? Problemnya sih sebenarnya bukan soal guru sebagai beban negara, tapi bagaimana cara negara memanage anggaran dan memberikan value yang layak untuk guru. Kalau lo sebagai menteri mengecap guru sebagai beban negara, lo sama basically lo sama aja menghina masa depan generasi bangsa sendiri. Guru itu bukan beban, guru itu backbone. Period. Guru adalah beban negara. Yang beban negara itu adalah anggota DPR yang gajinya 3 juta per hari, itu baru beban negara. Sekarang banyak orang yang memperdebatkan video Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mengatakan guru adalah beban negara. Ada yang beranggapan itu AI, ada yang beranggapan itu video asli. Tapi kalau menurut saya, memperdebatkan hal itu nggak penting. Karena apa? Banyak yang jauh lebih penting. Yang jauh lebih penting adalah apakah sekarang guru-guru honorer di Indonesia yang sekarang gajinya 300.000, 500.000, bahkan ada yang gajinya per 3 bulan, itu sudah mendapatkan penghidupan yang layak atau belum? Itu yang jauh lebih penting. Jadi kalau dikatakan beban negara, ya nggak relevan gitu loh. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa adanya guru, kita tidak bisa akan menjadi negara maju. Jadi yang jauh-jauh yang lebih kita fokuskan adalah bagaimana cara kita fokus untuk membangun sumber daya manusia. Singapura membangun sumber daya manusia sebegitu kerennya, sebegitu niatnya, akhirnya menjadi negara maju. Nah kalau kita saja masih tidak peduli dengan guru, ya gimana cara kita membangun sumber daya manusia? Sekali lagi, beban negara adalah bukan guru. Beban negara bukanlah tenaga-tenaga pengajar di Indonesia, melainkan anggota-anggota DPR itu yang gajinya 3 juta per hari. Itu beban negara. Koruptor itu beban negara. Mafia-mafia itu beban negara. Orang-orang yang sekarang mendapatkan fasilitas-fasilitas negara tapi tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, itu beban negara. Komisaris-komisaris BUMN itu yang gajinya, yang tantim-tantimnya sampai 4 miliar, 5 miliar, itu miliar itu beban negara, ya itu bukan guru.
Makanya sekarang kita fokus, guru-guru di Indonesia bisa mendapatkan penghidupan yang layak, murid-murid di Indonesia, anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang berkualitas, sehingga kita bisa bersaing, gak kalah sama Vietnam, gak kalah sama Thailand. Sekarang mereka sudah membangun sumber daya manusia itu. Kita masih mempeributkan ini AI atau asli. Ayo, kita sama-sama untuk mendesak pemerintah, mendesak DPR, mendesak pejabat-pejabat untuk fokus terhadap sumber daya manusia. Ini nggak main-main. Pendidikan adalah sektor paling terpenting untuk Indonesia saat ini. Tanpa ada pendidikan yang layak, lupakan itu. Indonesia bisa maju itu. PGRI menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa profesi guru disebut sebagai beban negara. Pernyataan itu dinilai berlebihan dan menyakitkan, mengingat fakta bahwa guru, terutama yang berstatus honorer dan mengabdi di daerah pelosok, justru menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasar data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada 2022 jumlah guru honorer mencapai 704.503 orang, ditambah 141.724 guru tidak tetap GTT Kabupaten Kota serta 13.328 GTT Provinsi. Untuk mengurangi kesenjangan, pemerintah telah mengangkat 774.999 guru menjadi ASN PPPK hingga awal 2024, dengan target mencapai 1 juta guru PPPK. Jabatan guru bahkan mendominasi ASN PPPK secara nasional, dengan jumlah mencapai sekitar 770.000 orang, papar Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI Wijaya. Menurut dia, pemerataan guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T, masih menjadi tantangan besar. Rasio murid dan guru secara nasional memang relatif baik di angka 16:1, tetapi distribusinya tidak merata. Hingga kini, banyak guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik di pelosok, ucap Wijaya. Dia menjelaskan, pengabdian guru di lapangan memperlihatkan fakta berbeda dari stigma beban negara. Di Sigi, Sulawesi Tengah, guru SMPN 16 mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa hingga 3 kali seminggu karena ketiadaan internet dan listrik. Di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, seorang guru honorer bernama Rudi Hartono setiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu, bahkan menggendong muridnya ketika arus deras agar mereka tetap bisa bersekolah. Sementara di Lebak, Banten, Jubaida sudah 30 tahun berjalan kaki menembus jalan hutan, meski pernah terperosok jurang, demi memastikan anak-anak di desanya tetap belajar, tandas Wijaya. Selain itu, lanjut dia, pemerintah sebenarnya sudah menetapkan tunjangan khusus setara 1 kali gaji pokok bagi guru yang bertugas di daerah sangat tertinggal. Namun realisasi di lapangan masih menghadapi kendala, baik dari segi distribusi anggaran maupun ketepatan sasaran. PGRI mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik. Alih-alih melontarkan ucapan yang merendahkan martabat dan menyakiti guru, kebijakan seharusnya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, percepatan pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK, serta pemenuhan hak-hak guru sesuai amanat undang-undang, tegas Wijaya. Kalau mau disebut beban negara, dan yang patut disebut sebagai beban negara adalah mereka yang memakan dan menghabiskan uang negara tanpa tanggung jawab, seperti para koruptor, lanjut Wijaya. Guru justru mengabdi meski tanpa bayaran layak, mendidik anak-anak bangsa di pelosok negeri lebih dari 62 juta murid, ungkap dia. Dia menambahkan, profesi guru bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan pengabdian yang menopang masa depan bangsa. Karena itu, dukungan penuh dari negara menjadi keharusan, bukan pilihan apalagi merendahkan dan menyakiti para guru.